Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan lainnya. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Eral, keenam Eral anak perusahaannya, ketujuh MTEL, kedelapan Tebik, ke-9 Tower, ke-10 Sen, ke-11 Asa, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 9.250, terkoreksi 0,53%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibakar separuhnya, ISAT diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ISAT sekarang itu bukan di 8.800 lagi ya. Menurut saya sekarang itu supportnya yang dulunya resisten setelah di breakoutnya itu 9.200 sampai 9.100 ya. Area ini harus dijaga, dan support terjauhnya atau support sandaran terakhirnya itu 8.400 8.500. Jadi apakah mungkin ini dia bisa melanjutkan kenaikan? Kalau dilihat sepertinya ya masih oke ya. Apalagi ISAT itu diakumulasi sama asing. Kalau nggak salah dulu tuh newsnya mau masuk MSCI. Tapi apakah mungkin? Karena terlihat juga MSCI nggak ada perubahan yang signifikan. Cuman di small cap-nya aja masuk tuh auto cuan SMSM, dan yang keluar CMRI, DMMX, Temas, dan WSKT. Jadi big cap-nya nggak ada perubahan. Jadi ya mungkin nanti tiba-tiba bisa dibuang aja ya. Kalau ternyata ISAT memang nggak masuk dalam MSCI, digadang-gadangkan masukkan rumornya. Nah seperti itu, nanti ya bisa aja dia tiba-tiba turun dalam. Nah kalau Bapak Ibu yang sudah punya ya perhatikan 9.100 ini jangan turun dari itu untuk ISAT ya. Seperti itu ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di 2.280, terkoreksi 2,14%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibakar sebenarnya Excel diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Excel kondisi seperti ini ya masih sama gambaran saya tuh bisa ke 2100. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Excel support kuatnya sekarang itu tetap ada di berapa nih? 2150 sampai 2120. Sekarang dia tuh di area resistennya ada di 2400 sampai 2370. Nah seperti ini gambarnya, tapi ada support minor yang terus di reject itu 2250. Untuk Excel kondisi seperti ini masih belum juga ya, agak nanggung, candlenya juga kurang bagus. Apalagi Excel itu kenaikan per minggunya dengan volume berkurang dan seller itu terus ada. Seperti apa menganalisanya? Lihat ada candle ekor panjang dari atas, berarti kan seller cukup kuat dari atas mencoba naik Excel tapi diguyur. Dan terlihat juga seperti histori sebelumnya, dia itu membentuk ekor-ekor panjang dan akhirnya kepentok juga di resisten. Nih contohnya ya, turun. Jadi hati-hati area ini. Jadi ini memang area-area kritisnya, apalagi ISG yang potensi juga koreksi. Menurut saya susah untuk Excel menembus 2400. Tapi kalau yakin ini bisa tembus, yang penting Bapak Ibu punya plannya seperti apa. Apakah mau disimpan, mau di stop loss kalau gagal misalnya di atas 2200, atau seperti apa ya tergantung masing-masing. Karena strategi itu banyak ya, dan semuanya bisa menghasilkan profit dan bisa loss. Jadi coba aja semua strategi mana yang cocok dengan profil resiko Bapak Ibu dengan kondisi market saat ini. Nanti market bullish kan beda lagi. Gampang kalau market bullish sih lebih gampang ya. Market sideways turun itu yang agak susah. Bapak Ibu harus temukan tuh sistem trading yang oke, yang bisa digunakan di market yang lagi konsol seperti ini atau lagi downtrend. Seperti itu. Untuk Excel, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.810, menguat 0,26%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dibakar semuanya, TLKM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TLKM kondisi seperti ini kemungkinan masih bisa naik, tapi kita lihat aja ya. Kondisinya masih memang kurang oke nih. Dalam tren jangka pendeknya ya dia udah naik berapa persen tuh, 2% lebih ya, wajar ya, segitu-gitu aja. Mungkin ya maksimal 4.000 nih lah kalau mampu naik ya.
bisa aja dia nge-swing atas. Kita lihat aja. Kalau dilihat tadi ada akumulasi nggak di Telkom? Ya lumayan. Asing mulai net buy minggu kemarin. Kalau dilihat broker semarinya ada akum, walaupun masih nggak terlalu signifikan. Kalau pandangan saya, apalagi melihat MACD-nya mulai mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga meningkat, berarti ada peluang melanjutkan penguatan. Apalagi terlihat dari time frame weekly-nya volume besar. Walaupun nggak sempurna, ini ada pola Morningstar ya, bisa jadi ada penguatan sedikit lagi ke sekitaran 3.900 atau 3.950. Jadi memang cuannya nggak bisa lebar-lebar ya. Kalau Bapak Ibu sudah siap-siap TP di area resisten ini ya bisa juga. Pokoknya kalau dia merah lagi Senin mungkin akan turun nutup gapnya ini. Kalau mau bagus Senin langsung hijau. Ya, dan juga Telkom itu sudah saya infokan di komunitas Borneo Trader untuk trader pro-nya itu bagaimana cara average down saham-saham berfundamental bagus. Jadi Bapak Ibu tuh gampang, tinggal dihitung aja seperti yang saya ajarkan di video itu ya, tinggal Bapak Ibu tunggu sampai di mana titik-titik harga yang bisa average down. Ya nggak perlu turun 1% 2% average down. Sudah tahu di mana posisinya yang baru bisa di Everstone. Nah, kalau tertarik langsung join di Trader Pro komunitas Borneo Trader. Seperti itu. Untuk TLKM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada friend yang ditutup di harga 56 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya friend ada akumulasi dari MG. Kita lihat nih MG ini akum beneran mau naik apa cuman crossing barang, kan biasa seperti itu. Terlihat ya di area support mungkin ya tetap bisa nge-swing atas. Kalau tadi terlihat ada MG akum ya di 56, average-nya di 445.000 lot, dan yang jual tipis-tipis kita lihat naik gak nih Senin ya. Artinya sih kalau MG tarik naik ya, tapi kita lihat bergerak gak naik trend. Kalau Bapak Ibu nekat ya bisa spec buy dan cut loss saja di 53, 54. Kalau ternyata Senin koreksi dan jebol 55 ya udah. Jadi yang terlihat akumulasi tadi kan fake, nggak bener vakum untuk naik. Ternyata akum bisa aja dibawa turun dulu. Ya seperti itu. Itulah gunanya trading plan. Kita mengantisipasi untuk rugi yang lebih dalam atau memakan waktu yang lebih lama menunggu sahamnya naik ya, seperti itu. Untuk friend langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 500 menguat 1,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ERA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ERA habis kena buang, habis itu mulai konsol, mungkin nggak naik. Ada peluang naik tetap ya, 500 harusnya dijaga, paling nggak dia nge-swing dulu ke 520, 525. Itu untuk ERA minggu depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya volume kecil dan dia membentuk higher low minggu kemarin. Jadi tetap ya ada peluang rebound ERA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 374 menguat 1,08%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya ERA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ERA baru IPO baru 4 hari dan terus turun, tapi terlihat tadi underwaternya walaupun belum pasti ya, PDYP kan akum tapi tipis, dan yang buang tipis-tipis juga. Mestinya ada teknik rebound, tapi disclaimer ini sama IPO bisa aja besoknya lanjut turun, apalagi dia hari Jumat tuh reboundnya dengan volume yang kecil. Tapi ini Bapak Ibu bisa pakai 364 ya, hasil maksimal 5%. Kalau dia gagal membentuk lower low tinggalin aja. Ini kan saham lagi IPO, kalau dia membuat untuk lower low berarti yang maintain kan memang nggak mau naikin, nggak mau nahan, berarti memang ada guyur lagi distribusi. Seperti itu aja logikanya ya, psikologisnya. Nah jadi kalau ini jalan minggu depan tuh bisa 400, peluang besar ya. Risknya kecil aja, tapi disclaimer risknya terlalu dalam nih aja nih, 4% aja, target profit minimal 3%, risk reward 1:1. Seperti itu untuk ERA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 705, terkoreksi 1,39%. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya MTEL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MTEL masih oke ya. Kemarin Jumat tuh kayaknya sih profit taking aja. Kalau menurut saya mungkin nggak di false break. Kayaknya nggak sih. Ada peluang masih potensi upside ya. Target saya itu di Agustus ini saya masih punya juga MTEL. Target saya 750, 760. Ya,
Jadi ada potensi upset sekitar 45 poin sampai 50 poin lagi. Ya bisa jadi naik 7%. Ya 5 sampai 7% tuh peluang besar sih. Pokoknya ini aja Bapak Ibu pakai ya. EMA 200-nya nih gagal bertahan di atas 700, out aja dulu. Gagal lah. Tapi mestinya sih enggak. Karena lihat EMA CDI-nya masih tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas juga meningkat. Volume meningkat. Walaupun memang hari Jumat itu koreksi dengan volume yang besar. Tapi ya menurut saya itu profit taking biasa. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang nggak terlalu kuat naiknya. Tapi EMA CDI-nya sudah bagus. Volume juga meningkat. Jadi mestinya masih ada nge-swing atas lagi ya. Kita lihat aja Senin Selasa. Rebound nggak dia? Harusnya sih masih oke ya. Di atas 700 untuk MTEL masih bisa nge-swing tadi. Terdekatnya mungkin ya 730 atau ya tadi 750 untuk MTEL. Tapi disclaimer seperti itu. MTEL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada tebik yang ditutup di harga 1980. Menguat 0,5%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar semuanya tebik diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, tebik bagus di atas 1900. Cuman harganya cukup tinggi ya. Kalau baru beli harga sekarang tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Menurut saya sih aman, di atas 1900 tuh aman. Sampai turun tuh jelek lah pokoknya. Tapi memang sudah deket 2000 ya. Jadi dari 1900 dia udah naik 5%. Ya wajar kalau nanti ada yang profit taking karena sudah naik 5% ya dari breakout-nya ini. Jadi seperti itu untuk tebik kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Minggu kemarin koreksinya, minggu kemarin naiknya dengan volume kecil, tapi dia membentuk higher low. Kita lihat aja bagaimana kondisi minggu ini untuk tebik. Ya, seperti itu. Tembus ke 2000. Kalau dia tembus 2000 ya bisa lah dia nge-swing. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu 2050. Berarti cuma naik 2% lebih ya, 2,5%. Itu pun lumayan kalau bisa TP ya. Tapi beli harga-harga atas nih beresiko. Tapi tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Seperti itu. Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Tower yang ditutup di harga 985. Menguat 0,51%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibakar semuanya, Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Tower juga ya nyampe 1000 dan ada ekor panjang, itu wajar. Kenapa? Karena yang nge-swing dari 940 mungkin profit taking 4% ya dia bungkus, wajar, nggak bisa kita hindar itu ya. Apalagi lagi downtrend, biasanya saham-saham downtrend itu sering kena profit taking kalau lagi hijau dikit. Biasanya ya para scalper, para fast trade, ODT atau swing pendek, beli di support, jual pas mendekati resisten ya seperti itu. Jadi untuk Tower itu konfirmasinya memang 1000 dulu, tembus bergerak di atas itu aman. Di bawah itu bisa kembali ke support, supportnya ada di 950. Bisa konsolidasi range-nya 950 sampai 1000 ya. Jadi harga sekarang tuh harga pertengahan, apalagi ada ekor-ekor panjang dari atas, menurut saya lebih ke wait and see aja dulu ya. Setelah dia 4 minggu koreksi ya memang ada candle hijau. Minggu kemarin naiknya lumayan 2%. Jadi seperti itu untuk Tower. Kalau saya lebih ke wait and see dulu. Harga sekarang itu harga nanggung jauh dari support. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 72. Masih dalam notifikasi khusus, pemantauan khusus. Yang naiknya cuma 10%, turunnya 10% di harga 72. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar sebenarnya Sen didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Sen masih cukup aman lah di atas 65. Ya, jadi ini lagi di pertengahan, apalagi dia itu naiknya dengan volume kecil. Ini kemarin kayaknya di create aja. Ya, volume createan. Tapi lebih konfirmasi Sen ini kalau sudah di atas 80. Kalau dia bergerak di atas 80 aman. Ya, di bawah itu mungkin konsolidasi. Jadi kalau seperti ini pergerakannya. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa. Ya bisa dikatakan di harga pertengahan untuk Sen. Jadi untuk Sen kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji volume minggu kemarin meningkat. Cuman ya sebenarnya bagus nih. Kalau benar nih swing low 2 minggu ke belakang, mestinya minggu ini dia sudah naik 80. Kita lihat ya, seminggu ke depan tembus gak 80. Kalau tembus ya konfirmasi swing low dan ada pola cup and handle, target naiknya bisa ke 100 untuk Sen. Tapi konfirmasi dulu tembus 80. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 1110, terkoreksi 1,33%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, ASA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ASA hati-hati
ya, karena dia minggu kemarin itu 4 hari terus membentuk lower high lower low, yang perkiraan saya dia bisa nge-swing ke atas 1200, ternyata nggak mampu. Jadi sangat berpeluang tetap asa kalau nggak rebound atau malah koreksi hari Senin arahnya 1000. Tetap target saya itu lebih baik saya nunggu di 1000 atau nanti melihat kondisinya minggu ini gimana perkembangannya. Apakah dia terus membentuk lower high? Kalau itu ya siap-siap saya incar nanti di 1000. Potensi technical rebound. Tapi disclaimer ya, seperti itu. Untuk asa kondisi seperti ini wait and see dulu karena dia lagi membentuk lower high lower low. Jadi belum ada konfirmasi juga kekuatan naik. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia memang minggu kemarin koreksinya belum kecil. Jadi minggu ini konfirmasinya juga kita lihat ya. Apakah bertahan di atas 1100 atau lanjut koreksi. Kalau lanjut koreksi tetap 1000 level psikologis akan bertahan. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SLC yang ditutup di harga 114 terkoreksi 1,72%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ASLC didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ASLC juga koreksi minggu kemarin volume kecil dan masih berada di atas 110. Oke nih, kayaknya sih ya. Kelihatan pergerakannya ada neckline-nya di 110 harus dijaga. Kalau dilihat dari time frame daily masih konsolidasi dan konsolidasinya juga itu kelihatannya terus membentuk lower high lower low. Jadi ya kalau sampai dibuang jebol 112 110 gagal ya. Kalau mau bagus Senin besok rebound ya, nggak boleh lagi candle merah ASLC seperti itu. Langsung saja cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan terlihat ASLC juga MACD-nya mengarah ke bawah, market di bawah 0 juga terbentuk, dan tapi ya tetap aman selama di atas 110 atau di atas EMA 200-nya nih. EMA 200-nya di berapa? 112. Kasih aja toleransi 110 lah. Jebol itu out ya, paling maksimal 6% 7% lah Bapak Ibu cut loss. Tapi kalau di jalan, kalau ini benar swing low, bisa uptrend. Minggu depan kalau tembus 120 125 siap-siap uptrend. Ya, targetnya itu bisa 150 tuh. Tapi harus tembus dulu atau bertahan, harus tembus dulu 120 untuk SLC. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bertanya trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.